Januari lagi gitu kan. Terus ntar ada di apa ya, pas booting nih di awal-awal nih ntar nongol tuh ada error-errornya, pesan errornya, error sexum atau bad atau battery failure-nya, harusnya gitu harusnya. Terus ada komputernya jadi sulit booting, jadi sering apa ya, harus ya susah lah bootingnya, jadi tekan F1 F2 terus gitu. Iya. Terus setting bentar, kalau diganti mah ganti merek misalnya, ganti merek mah bisa asal apa size-nya tuh sama gitu dari yang sebelumnya ukurannya, iya, atau nggak voltasenya samain aja, ganti merek sama update sama. Bisa sama aja, udah sih. Gimana Pak? Ya, Untuk kelompok 5 hadis perangkat penyimpan non volatil sama volatil ya, ada perbedaannya. Betul kan? Ya. Nah, kalau volatil ini membutuhkan listrik, ya teman. Nah, kalau yang non volatil ini tidak membutuhkan listrik. Jadi ketika datanya hilang saat listrik mati itu, kalau volatil ya hilang karena butuh listrik. Sedangkan non volatil itu jika listriknya padam atau hilang, data-data yang di dalamnya itu tidak akan hilang. Contohnya yang volatil itu RAM, change, dan yang non volatil itu SSD, ROM, ya HDD gitu. Sadap. Cukup? Ya, terima kasih. Lanjut ke waduh, banyak banget loh. Waktu habis nih. Dijawab setengah aja dah. Iya, jawabnya setengah aja habis. Nah, di ini pertanyaannya PC dinyalakan, cara kerja setiap komponen ya. Baru cara kerja setiap komponen. kan tadi presentasi gitu. Itu fungsi dan pengertiannya. Cara pas nyalanya aja nih. Misalnya jalan isi Jalan-jalannya kemana aja? Oh, jalannya, urutan jalannya. Iya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Lutfi ya. Ya. Urutan cara kerja komponen saat PC dinyalakan. PC. Yang pertama, tekan tombol power dan arus listrik dari power supply mulai dialihkan ke seluruh komponen. Yang kedua, motherboard dan BIOS sudah mulai aktif. BIOS atau UEFI adalah BIOS melakukan POS, yaitu pengecekan awal. Yang pertama, apakah CPU terpasang dengan benar? Pasang. Apakah ada RAM dan berfungsi? Apakah keyboard, VGA, dan stroke, hard disk, dan SSD terdeteksi? Ya, itu. Saya itu mulai ke CPU. Mulai membaca instruksi awal dari BIOS, lalu mencari perangkat penyimpanan yang bisa di boot, misal SSD, hard disk, atau USB. Yaitu lalu lanjut mengalirkan ke RAM. Menyalurkan ke RAM. Yang pertama, cek dulu BIOS, memeriksa jumlah dan kondisi RAM. Itu CPU mulai membuat sebagian data sistem operasi ke RAM supaya bisa diakses cepat. Lalu lanjut ke stroke hard disk atau SSD. BIOS mencari file bootloader, misalnya boot MGR di Windows atau
grup di Linux. Browser kemudian memuat sistem operasi OS dari strobe ke RAM. Oke. Lanjut ke VGA. Saat BIOS dan OS berjalan, VGA card atau GPU mengolah sinyal gambar dari CPU. Gambar hasil olahan CPU dikirim ke monitor, menampilkan proses booting dan tampilan OS. Setelah itu, keyboard, mouse, speaker, USB, dan WiFi mulai aktif. Drive di-load agar perangkat bisa digunakan dengan benar. Ya. Udah. Belum itu belum. Mana kamu 10? Oh, udah Ini akan menjawab pertanyaan nomor berapa? 10. Bung Nino. Ya, kelompoknya Mas Dapa. Mana Mas Kakak? Yaitu yang pertama, pastikan kabel SATA dan kabel power hard disk terpasang. Apa? yang kan? Oh ya, ini. Yang betul-betul. Jika kabel, coba cabut dan pasangan ulang kabelnya ya kalau misalkan dirangkat. Jika punya kabel cadangan, ganti kabel SATA untuk memastikan bukan kabelnya yang rusak. Yang kedua, coba port SATA lain di motherboard. Pindahkan kabel data ke port SATA lain, misalnya dari SATA ke SATA 2. Kadang port tertentu bisa rusak atau nonaktif di BIOS. Periksa pengaturan BIOS. Masuk ke BIOS, biasanya tekan Del F2 atau M10 saat PC menyala. Pastikan mode SATA configuration aktif. Bisa pilih ACI atau IDE. Pastikan port SATA yang digunakan habis tidak disable. Ya, coba di bahasa Inggris. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk yang atas pertanyaannya. Wow, pertanyaannya banyak banget. Banyak banget ya. Ada yang belum dijawab jika Siapa? Apa kamu nanya apa aku jawab? Sorry. Gak apa-apa. Oh ini ya, kalau misalkan apa tadi kita Tricky. Mau ya. Saran. Iya. Maaf. contohnya kayak misalkan nanti baunya ketinggalan atau lupa masang atau hilang. Atau salah pasang. Iya tadi. Iya. Kelompok kalian tuh ya. Salah bawa. Iya. Terus ada apa lagi nih? Di pandangan kita ya. Ya cukup. Para baut. Ya bautnya guys, pandangan kita mah. Jadi agak tricky. Agak sedikit Pak. Jangan disepelin baut ya teman-teman. Ya lagi. Iya, mau kan? Contohnya Contohnya tuh guys, kadang dijatuh sendiri gitu kan. Dicontohin ya, makasih. Harus ada tempatnya. Ya, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya penjelasan kelompok kami mohon maaf. Nggak ada kekurangan. Ya, maaf dah. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.